Halo, kali ini saya akan sharing tentang transistor sebagai penguat tegangan. Saya tetap menggunakan BD139 di sini. Tancapkan dulu transistornya seperti biasa. Basis, kolektor, emitor. Saya akan tetap menggunakan 27K untuk basis. Kemudian 4K7 untuk R2 nya basis ya, ini R1 R2. Kemudian untuk emitor saya menggunakan 680, sekarang ada RE sekarang. Kemudian 2K2 untuk kolektor. Kita pasang bypass untuk emitor ya, kapasitor bypass. Kemudian kita tambahi kopling di input ya, inputnya di sini. Oke. Dan kita pasang satu kopling juga untuk output. Oke, di sini. Siap. Tambahkan kabel untuk menghubungkan. Hubungkan ini. Kemudian hubungkan juga yang bawah ya. Di daerah ini belum terhubung. Oke, sekarang terhubung. Rangkaiannya seperti ini. Oke, ada lupa terus. Ini terhubung. Kita tambahkan input dari AFG. Groundnya ini. Cek. Kemudian sinyalnya di sini. Oke, input. Kita tambahkan VCC sebagai bensinnya ya. VCC dari power supply ya. Oke, VCC-nya ada di sini. Oke. Negatifnya kita masukkan ke ground juga. Yep. Baik, kemudian kita set untuk inputnya nanti. Bisa kita lihat, kita masukkan di sini. Untuk input menggunakan osiloskop ya. Saya cari tempat. Oke. Inputnya ada di sini dengan groundnya di sini ya. Di sini semua ground jadi nggak masalah sebenarnya. Oke, saya cari jepitan yang enak. Dan outputnya kita gunakan ini. Oke. Yep. Cabut dulu untuk ngeset tegangannya benar. Oke, VCC nya saya menggunakan 12 volt. Ini sudah nyala. 1K, AFG 1K, VCC 12 volt. Ini yang terlihat sekarang adalah, oke, saya gunakan channel 1 untuk input di sini. Saya paskan channel 2 nya untuk output. Oke, kita punya input sekarang dan kita punya output di sini. Oke. Yep. Kenapa kok outputnya kecil? Perhatikan bahwa di sini pengalinya di sini 0,5 ya. Pengalinya osiloskop di sini, sedangkan di sini 0,5 volt. Di sini pengalinya 5 milivolt. Artinya satu kotak untuk channel 1 itu adalah 5 milivolt, sedangkan di sini satu kotaknya setengah volt. Beda. Baik, kita lihat memang seberapa perbesarannya gitu ya. Cek belum ya. Kita lepas dulu. Kita lepas dulu VCC nya untuk ngecek tegangannya. 12 volt, oke, tancapkan.
Yep, sudah ada sinyal. Waduh, sudah besar. Baik, channel outputnya saya matikan. Lihat ini outputnya ya, sekian. Kemudian channel inputnya sekian. Oke, saya turunkan 5. Baik, amplitudenya. Jadi ini yang jadi salah kaprah biasanya. Osiloskop itu digunakan untuk ngeset inputnya, bukan. Osiloskop itu pasif, hanya membaca ya. Yang bisa ngeset inputnya adalah AFG, amplitudenya. Hati-hati jangan frekuensi juga ya. Ini frekuensinya. Oke. Kita main amplitudo karena untuk membesarkan dan mengecilkan itu amplitudo, tegangan. Oke, baik, saya akan set di sana. Saya kecilkan. Terlihat ya. Oke. Baik. Saya akan punya tegangannya untuk input. Lihat di sini 2 kotak. Jadi 2 kotak dengan pengalinya 5 mV, artinya di sini inputnya adalah 10 mV. Outputnya adalah, saya paskan, outputnya menjadi 3 kotak dengan pengali setengah volt. Jadi setengah volt dikalikan 3, 0,5 kalikan 3, 1,5 ya, 0,5 kali 3 ya, 1,5 volt. Jadi 10 mV jadi 1,5 volt, seperti itu perbesarannya. Jadi kalau kita jadikan milivolt semua, maka 10 mV menjadi 1,5, 1 mili, jadi 1 volt berarti 1000 mV ya, berarti 1,5 volt 1500 mV. Jadi 10 mV inputnya menjadi 1500 mV, berarti perbesarannya 150 kali perbesaran untuk BD 139 di rangkaian ini, di rangkaian seperti ini. Jadi oh ya, karena ini penguat tegangan, artinya yang diperkuat tegangannya. Kenapa ada kopling ini, ada 2 kapasitor ini, agar VCC ini tidak bocor ke output atau bocor ke input. Jadi dicekat sini, karena ketika kena DC harus DC, ketika kena kapasitor dia akan berhenti kalau kapasitornya sudah penuh ya. Selesai. Yang di sini berfungsi sebagai kopling atau sebagai bypass ya, ini sebagai couple, dari kata couple, pasangan ya, pasangan kiri kanan di situ. Sedangkan ini bypass untuk frekuensi tertentu. Jadi nanti bisa dilihat penjelasannya di buku ya, atau di wiki, atau di banyak referensi tentang coupling, bypass, dan ada satu lagi sebenarnya sambungannya. Nanti akan biasanya ada kapasitor juga dari basis ke basis emitor kolektor. Jadi yang sambungannya itu biasanya sambungan dari basis ke kolektor, jadi junction. Jadi junction, bypass, and coupling. Jadi ada 3 kapasitor di rangkaian transistor seperti ini. Oke. Baik, ini penguat tegangannya. Jadi kalau kita ingin memperkuat suara, gunakan ini. Jadi suara amplifier itu pada dasarnya ini adalah amplifier. Jadi contohnya ya di itu headset, salon, speaker, itu perlu amplifier, perlu ginian. Baik, kemudian kenapa ini tadi hati-hati sekali ketika setting input. Nah, ada suatu saat ketika penguatan ini berada di titik jenuh. Jadi kalau ini inputnya saya naikkan terus, jadi bisa dilihat ya, saya naikkan terus. Belum terlihat. Saya selektornya saya kecilkan. Oke. Biar terlihat nanti ya. Nih, saya menggunakan pengalinya 20 mV dan 2 volt. Saya naikkan. Perhatikan bahwa nanti ada suatu saat outputnya itu sudah menjadi seperti ini ya. Oke, saya coba naikkan lagi. Lihat. Oke. Jadi di suatu saat, biar terlihat di sini.
Jika inputnya saya naikkan terus, maka output sudah tidak akan naik lagi. Perhatikan ini inputnya kan masih bisa besar ya, kita lihat masih bisa besar, tapi outputnya segitu-segitu aja. Lihat bahwa sekarang inputnya jauh lebih besar dari outputnya. Jadi dari sini saya zoom. Oke, jadi jika saya memperbesar input, ini inputnya saya perbesar, maka ada suatu saat ketika tegangan output sudah bukan penguatannya input, tapi sudah agak lain. Contoh di sini kepalanya lebih besar daripada puncaknya lebih besar daripada lembahnya di gelombangnya ini. Artinya ini disebut sebagai sudah cacat keluarannya. Jadi kalau di amplifier, kalau nyanyi itu suaranya sudah agak beda, mungkin agak terkompres gitu ya. Kalau di gitar itu banyak disukai. Ini near break, mau breaking up. Breaking up itu seperti apa? Seperti ini. Jadi sinyal outputnya jadi kotak. Jadi sinyal input yang sinus itu outputnya sudah tidak sinus lagi. Kemudian jika inputnya tetap kita perbesar, perhatikan bahwa inputnya relatif lebih besar daripada outputnya. Jadi sudah tidak linear, artinya inputnya bisa jadi lebih besar tapi outputnya segitu-segitu aja. Jadi sudah tidak bisa naik lagi dari situ ya. Jadi ada suatu saat, nah sinyal kotak ini artinya terpotong. Jadi klip ini kan seharusnya segini gitu ya, tapi terpotong segini karena kekuatannya itu tergantung terhadap VCC biasanya ya. Saya lihat outputnya di sini 5 selektornya, dan di sana 1 kali 2 12 volt di sini. 2 kotak 10, ada lebihnya di sana. Lebihnya 0,2 ya, 12 volt di sana. Outputnya ya akan maksimal di 12 volt. Kenapa? Karena VCC-nya 12 volt. Jadi seperti itu. Sehingga tidak bisa lebih besar lagi dari itu ya. Lihat, oke. Jadi inputnya dibesarkan seperti apapun ya juga seperti itu. Jadi gunanya penguat tegangan itu apa? Untuk memperkuat tegangan yang kecil menjadi besar. Ini sudah terhitung penguatan loh ya. Jadi contoh di sini 20 mV. Saya set biar ngitungnya enak ya. Saya set jadi 3 kotak, 3 kali 20, 60 mV. Di sana ada 1, 2, 3, 4 kotak. Satu kotaknya 2 volt, jadi 4 kali 2, 8 volt. 20 mV itu 60 ya, karena 20 kali 3 ya, 60 mV. Di sini 8000 volt, 8000 mV, 60 mV, 60 mV input itu 8000 mV output. Jadi masih istilahnya masih diperbesar, tapi coba kita buat yang ekstrim seperti tadi. Saya menggunakan pengali 5 dan 50 mV. Oke, saya perbesar di sini. Saya paskan di sini 1, 2, 3, 4, 5 kali 50. Perkalian saya parah sekali. 250 mV. Ini 1/4 volt ya. Bagaimana outputnya? Outputnya adalah 2 kotak 12 volt. Jadi 1212 volt. Jadi 1/4 volt 12 volt, bukan 150 lagi ya. Jadi kurang dari itu. Jadi, seharusnya kan 2500 menjadi sekitar 25 volt atau sekitar 30 volt itu ya. Nah, di sini tidak, karena sudah terpotong melebihi kemampuan spesifikasi penguatan dari rangkaian penguat tegangan yang di sini. Oke, jadi kita tidak bisa membuat misal ide, baik, oh ya transistor ini kan penguat tegangan, maka saya akan buat transistor yang bertumpuk-tumpuk. Jadi saya seri, sehingga ketika saya
membuat tegangan 1 volt, nanti ketika saya tumpuk dengan penguatan 100 kali sebanyak 10 kali, jika inputnya 1 volt, maka outputnya di sana adalah 1000 volt gitu. Jadi 100 kali penguatan kali 10 nih, cek gitu. Jadi ini input 1 volt dikuatkan 10 kali, kemudian tambah lagi penguatan 10 kali 10 kali 10 kali, atau dua saja 100 kali dengan 100 kali. Jadi ini 1 volt menjadi 100 volt, kuatkan lagi menjadi dikalikan 100 lagi kan, menjadi 10.000 volt. Oh tidak, kenapa? Karena VCC-nya 12 volt saja, tidak bisa lebih dari itu dalam hal ini ya, dalam hal rangkaian di sini ya. Terus bagaimana dengan rangkaian amplifier itu? Oh, itu ada ceritanya tersendiri. Karena ada amplifier yang 100 watt ya, karena powernya juga seperti itu. Jadi nanti ada penguat daya di sana, baik penguat daya atau penguat audio itu. Ada lagi, pada prinsipnya sama seperti ini, dengan VCC yang berbeda, kemudian dengan rangkaian yang sedikit berbeda. Jadi ada rangkaian 2 tingkat seperti itu. Baik, tetapi pada dasarnya ini tidak digunakan sebagai penguat tegangan yang sudah besar menurut kita ya. Misal 5 volt mau saya kuatkan menjadi 1.000.000 volt. Nah, rangkaian ini pada prinsipnya tidak digunakan untuk itu, tetapi digunakan untuk penguatan sebuah input yang sangat kecil yang tidak bisa kita baca secara normal. Maksudnya misal ini 0,01 volt dikuatkan menjadi outputnya 5 volt, itu bisa. Jadi penguat tegangan itu lebih ke, untuk rangkaian ini lebih untuk kepentingan itu. Jadi menguatkan tegangan yang sangat kecil sehingga menjadi tegangan yang normal di senormal elektronika, jadi menjadi 5 volt atau 2,5 volt atau 1 volt yang bisa istilahnya terbaca di alat seperti ini. Alat seperti ini. Jadi outputnya yang diharapkan biasanya 5 volt, 12 volt, itu sudah sangat besar sekali untuk tegangan di sini. Dengan input yang kecil, 0,1 volt, 100 mV, 50 mV, dan seterusnya. Baik, demikian sharing untuk kali ini. Banyak mulutnya di akhir ya, nggak apa-apa, maaf.